Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saramanto dari kelas Sosial Religius Skill 6A 2022 akan membawakan sebuah kultum dengan tema zikir dan ketenangan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai zikir yang mampu membawa ketenangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," yang artinya, sungguh dengan mengingat dan menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Mengapa demikian? Ada dua hal yang perlu dilakukan untuk dipenuhi. Yang pertama, menghayati sesuatu sesuai dengan kemampuan serta keinginan kita kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berserah diri setelah melakukan sesuatu dengan yang maksimal. Mari kita bedah kedua syarat itu lebih detail lagi. Syarat yang pertama, banyak sifat-sifat Allah yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Tapi ada cara mudah untuk memahami sifat-sifat Allah tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang dinamai pemelihara dan pemberi ketenangan. Pada ayat tersebut disebut tidak kurang dari 17 kata yang menunjuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengandung kata yang menunjuk kepada Allah lebih banyak daripada ayat tersebut. Ayat tersebut dinamai Ayatul Husna. Dan apa kandungan yang terdapat di dalamnya, serta mengapa ayat tersebut memberi ketenangan dalam diri manusia. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Tiada pengendali, tiada zat yang kuat yang memiliki kendali besar atas alam semesta ini. Selanjutnya, Al-Hayy. Dia yang maha hidup dan dia yang memberi hidup. Karena itu, tidak perlu khawatir dengan kehidupan Anda. Karena dia yang memberi hidup dan dia yang memelihara kehidupan seseorang. Selanjutnya, Al-Qayyum. Dia yang mengurus seluruh makhluk hidup dengan sempurna, termasuk kita semua ini. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak disentuh oleh kantuk dan tidur. Dia selalu melihat dan bersama Anda di setiap saat, di setiap waktu. Bahkan jika Anda tidur sekalipun, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama kita semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya, di bawah kendalinya, di alam raya, di bawah langit dan bumi, tidak ada sedikit pun yang luput dari kuasanya. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa mengajukan permohonan apapun kecuali permohonan itu diajukan setelah diizinkan oleh Allah. Contohnya mudah sekali. Jika seandainya ada seseorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ia berdoa kepada Allah, niscaya Allah tidak akan dengarkan doa itu. Dengan ringannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita semua sebagai hambanya. Selanjutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada di hadapan serta di belakang orang yang ingin mengancam kehidupan kita. Dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengetahui segala hal tanpa terkecuali sedikit pun, termasuk isi hati, masa depan, serta apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Selanjutnya, la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu kecuali pengetahuannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi, luas seluas jagat raya. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah bisa melihat dan menyadari betapa besar
Semoga setelah ini kita semua senantiasa selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepadanya, dan semoga kita semua senantiasa diberi ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan raga, agar bisa beribadah secara penuh, secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, yang Maha Besar. Sekian kultum dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.